Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, di mana mereka menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi adalah suatu kegiatan yang merugikan dana maupun keuangan dari negara. Penyebab terjadinya korupsi ialah karena lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan budaya yang tidak mendukung integritas. Banyak para pejabat yang tidak merasa ada konsekuensi jika melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, korupsi bisa terjadi melalui penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan dana, dan nepotisme. Contohnya yaitu pejabat yang meminta uang untuk proyek fiktif atau mengarahkan proyek ke perusahaan kerabatnya. Contoh korupsi. Korupsi sering terjadi di Indonesia adalah korupsi kasus tentang dana desa, korupsi tentang kasus infrastruktur pemerintah, korupsi tentang penggadaian barang dan jasa pemerintah. Contoh nyata adalah korupsi EKTP yang sering melibatkan para pejabat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama pada pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi beserta sanksinya. Apa yang dimaksud dengan korupsi menurut hukum di Indonesia? Terima kasih. Saya mengucap terima kasih atas kedatangan saudara-saudari di kantor DPP KPK Tipikor ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, saya akan menceritakan apa itu lembaga KPK Tipikor ini. Lembaga KPK Tipikor ini lembaga civil society, sama seperti Nahdlatul Ulama, sama seperti Muhammadiyah. Jadi selain lembaga negara, namanya civil society. Muhammadiyah, NU, KPK Tipikor, dan LSM lainnya dalam undang-undang. KPK Tipikor ini badan hukumnya berbentuk yayasan. Dan tentu dalam negara, selain lembaga negara ada dua. Pertama yayasan, keduanya perkumpulan. Kita yayasan. Jadi apa filosofi yayasan itu? Negara itu tidak mampu mengatasi segala persoalan masyarakat, ikut serta mengambil alih, ikut serta membantu. Itu namanya yayasan. Contoh, pendidikan. Pemerintah punya lembaga pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, bukan negeri. Pemerintah tidak mampu untuk membiayai, memberi gaji guru, bangun gedung, dan sebagainya. Pemerintah memberi alih kepada masyarakat. Masyarakat ambil alih. Maka berdirilah namanya lembaga pendidikan swasta. Sama fungsinya membangun bangsa negara dalam konteks pendidikan. Begitu KPK Tipikor. KPK negeri. Jadi semua yang dibuat negara itu namanya negeri. Pendidikan negeri, termasuk juga KPK negeri. KPK negeri ini pemerintah yang buat. Dia tidak mampu untuk menjangkau seluruh Indonesia. Diambil oleh masyarakat. Mengambilnya itu KPK Tipikor. Jadi kalau bahasa kita KPK Tipikor ini KPK swasta. KPK swasta. Ibaratnya rumah sakit negeri punya pemerintah, rumah sakit swasta punya masyarakat. Ibaratnya bank negeri BUMN punya pemerintah, bank swasta punya, paham ya? Jadi negara kita ini diberi kebebasan untuk mendirikan lembaga yang berorientasi untuk membangun bangsa negara. KPK ini salah satu lembaga yang membantu untuk membangun bangsa. Tanpa gaji, gedung sendiri, biaya sendiri. Tanpa gaji pemerintah, kita biaya sendiri. Karena kita mencintai bangsa negara dan masyarakat.
terhadap kekacauan, kebrutalan pejabat negara yang berkuasa korupsi. Jadi korupsi negara kita ini gila-gilaan. Andai kata tidak ada korupsi, tambang, minyak, gas, alam, kelapa tidak ada korupsi, pertanian korupsi, kita duduk saja, masalahnya. Seluruh Indonesia ini dari 280 itu dapat uang 1 bulan 25 juta sampai mati, bahkan lebih. Karena korupsi, kita negara termiskin di dunia ya, pendapatannya 175 juta di dunia ini kita termasuk miskin. Jadi negara kita ini 240 juta di bawah Zimbabwe. Jadi ukuran miskin itu kalau menurut Transparency Internasional yaitu UMR, di bawah UMR. Kita UMR semua. Jadi 175 juta orang miskin. Karena kita hitungannya itu UMR, upah minimum region. Kalau ayahnya kerja dapat 2.500.000, ibu nggak kerja, anaknya itu miskin. Kan 2.500.000 itu bulan dari UMR Jogja. Miskin ya. Itu ukuran dari Transparency Internasional. Tapi kalau negara kita ngaku kita hanya 20 juta miskin, enggak 175 juta. Silakan makanya bicara tentang Ya, jadi untuk penyebab korupsi, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia? Jadi korupsi di Indonesia ini penyebabnya itu banyak ya, penyebabnya. Ya. Pertama, penyebab korupsi di Indonesia itu integritas pejabat negara ini tidak memiliki integritasnya. Integritas itu dari ucapan, perkataan itu integritas tidak sesuai. Kalau dalam bahasa agama munafik, itu integritasnya tidak dimiliki oleh pejabat negara kita. Itu penyebabnya itu. Keduanya moralitas, nilai etika, agama itu tidak ada. Rasa benci, rasa tidak suka kepada orang maling, merampok, mencuri negara itu tidak ada. Itu moralitas tidak ada. Itu moralitas. Yang ketiganya kapabilitas, yaitu potensi orang yang memiliki jabatan itu tidak sesuai dengan kapabilitasnya. Contohnya, dia ini nggak pantas lah jadi kepala daerah, tapi dipaksakan jadi sombong-sombong. Kapabilitas ada. Akibatnya dia korupsi. Jadi korupsi itu penyebab yang utama itu moralitas, integritas, dan kapabilitasnya tidak dimiliki. Itu pertama. Yang keduanya penyebab korupsi di Indonesia ini, di samping itu, yaitu sistem. Sistem negara kita ini kurang bagus. Sistem hukumnya kurang bagus, sistem ekonomi kurang bagus, sistem sosialnya kurang teratur, dan sistem agamanya belum juga bagus. Sistemnya. Yang ketiga ya adalah individu ya, serakah. Karena orang korupsi Indonesia itu semuanya orang kaya ya, orang miliki ya. Karena korupsi